Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya tema kita pagi hari ini kita sedang membahas tentang tema sayang tunggu aku di sana ya. Ini Masya Allah ya mengangkat dari curhatan para jamaah yang ada di rumah ya mengenai tema kita ini kita angkat coba mengenai tentang kehilangan ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi kita masih ada sebuah tayangan buat jamaah yang ada di rumah ya. Tentang bayi berumur 4 bulan meninggal setelah terpapar virus corona. Ini tayangannya. Dari 2 kasus baru COVID-19 di Musi Banyu Asin, 1 pasien merupakan bayi berusia 4 bulan. Bayi tersebut berasal dari Kecamatan Lalan, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bayi 4 bulan tersebut telah dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sementara itu, hingga 23 September 2020, kasus COVID-19 di Musi Banyu Asin tercatat sebanyak 103 kasus sembuh dan 10 kasus meninggal dunia. Kemudian, pasien yang masih dirawat ada sebanyak 31 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini benar-benar bicara masalah tentang virus ini nih ya. Virus corona ini atau COVID-19 ini masih ada nih buat jamaah semua. Tolong banget sama-sama kita menjaga ya tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan bilang kalau ini hanya sebuah rumor-rumor belaka, ini ada kepentingan dan lain-lain. Tidak. Ini benar-benar nyata banyak saudara kita, sahabat kita yang gugur karena penyakit ini nih ya. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi buat Ustadz Faris, mohon izin nih sebelumnya. Benarkah anak yang belum balik ini ya kemudian meninggal akan menjadi penyebab orang tuanya ini masuk surga tanpa dihisap? Dan anak tersebut ini kelak akan diurus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bukankah ini dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga. Berarti kalau seandainya cuma 1 orang anaknya ini bagaimana? Apakah belum bisa menyelamatkan? Karena kalau di hadis ini kan redaksinya kan 3. Mohon izin penjelasannya Ustadz Faris. Silakan tafadhol guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengatur segala sesuatu sampai hal-hal yang sangat detail dalam kehidupannya. Tentang jumlah anak ini, memang hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i yang tadi disampaikan oleh Mas Fadli ini, jika wafat 3 anak. Tapi kasus seperti ini banyak sekali di dalam Islam bukan berkaitan dengan anak yang meninggal saja. Pernah suatu hari Nabi duduk di tengah para sahabatnya, Nabi berkata, siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu mendidiknya, menyayanginya, mengasuhinya, maka wajib baginya masuk surga. Lalu Nabi berkata, ada seorang sahabat yang berdiri dan berkata, ya Rasulullah bagaimana kalau anaknya cuma 2? Walaupun cuma 2 kata Nabi. Lalu Nabi memanjangkan lehernya, kali aja ada yang bertanya bagaimana kalau anaknya cuma 1, anak perempuannya cuma 1. Nabi berkata walaupun cuma 1. Jadi tentu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Dan untuk mendapat surga itu bahkan dia mengasuh 3 anak perempuan, 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan. Walaupun tidak wafat tetap dapat menjadi penyebab masuk surga. Apalagi kalau wafat dan dia sabar atas itu. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sigharuhum da'amisul jannah, yatalaqqa ahaduhum abahu aw abawihi, fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi, kama akhadha ana bi sanifati thawbik." Seorang bertanya, Abu Hasan bertanya kepada Abu Hurairah, kasih aku hadis Nabi yang menghibur karena aku kehilangan 2 orang anak, bukan 3. Kata Abu Hurairah, anak-anak itu nanti akan jadi aksesoris surga, akan jadi ya, hiasan di surga. Mereka nanti akan menarik tangan orang tuanya atau menarik baju orang tuanya dan tidak akan melepaskannya sampai dia dan orang tuanya masuk. Akhirnya Allah masukkan itu. Ini benar-benar bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sabar atas musibah yang diberikan kepada kita, kita menerima takdir atas apa yang telah Allah tetapkan di atas kita. Namun apakah orang tua tetap dihisap? Tetap dihisap. Karena ada lagi amal-amal lain yang memperoleh keutamaan masuk surga tanpa hisap. Seperti mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua tetap dihisap, dia akan tetap tahu bagaimana amal baiknya, bagaimana amal buruknya. Tetapi setelah tahu itu, orang tuanya tahu bahwa yang menghalanginya masuk neraka, yang membuatnya dapat masuk surga adalah kesabarannya atas takdir karena ditinggal wafat oleh anaknya. Nah, anak-anak yang di surga ini akan dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna dzarariyal mu'minina fil jannah yakfuluhum Ibrahimu alaihissalam. Anak keturunan kaum muslimin yang masuk surga, Nabi Ibrahim yang akan mengasuh mereka. Ini hadis riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Hibban dan ada beberapa imam lagi yang meriwayatkan hadis itu. Jadi
Ini tentang bagaimana anak kecil itu tetap terjaga kefitrahannya dan dia masuk surga. Sebelum orang tuanya masuk surga, karena kan orang tua ada prosesnya. Mereka di dalam pengasuhan siapa? Dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan hadis sahih riwayat Ahmad ini. Masya Allah, jadi ini bicara masalah tentang buah kesabaran dan keikhlasan ya. Jadi karena memang ini bicara masalah ditinggal yang namanya buah hati apalagi masih kecil ini memang nggak mudah ya Ustadz ya. Tapi seni bersabar itu pada hal-hal yang tidak mudah. Tapi Allah ini punya segala sesuatu rencana yang baik untuk kita atas kehilangan kita di dunia dan kita bisa bersabar dalam menghadapinya ini Masya Allah. Terima kasih banyak ini buat guru kita ini Masya Allah ya. Dan sekarang kita lanjut lagi, ada sebuah tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Ini ada tentang seorang ibu yang mengunggah bentuk fisik anaknya yang mengalami keguguran. Ini ada sebuah tayangannya. Ya, kalau kita lihat tadi tayangannya ternyata 4 bulan ini bentuk fisiknya itu udah mulai kelihatan, tangannya, kakinya sudah terlihat jelas dan bentuknya. Nah ini Ustadz Blangkon Loreng ini mohon izin nih, bagaimana cara orang tua ini agar tetap semangat dan tetap lapang dada menerima kenyataan bahwa buah hati atau anak yang diharapkan ini ternyata harus meninggal apalagi belum sempat dilahirkan kan gitu ya. Maksudnya belum cukup bulannya dan akhirnya meninggal di dalam perut dan harus dikeluarkan. Nah ini bagaimana nih, benarkah apabila janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya katanya apabila ibunya juga bersabar. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol guru kita. Jamaah yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kehilangan tetapi pasti kita akan dipertemukan. Kenapa? Karena sama-sama menjadi orang iman dan Allah meridhoinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasuistis ini adalah seorang ibu yang keguguran, buah hati yang diharapkan untuk menjadi satu pelipur lara dan kegembiraan di dalam jiwanya. Tetapi sebelum itu semua ternyata telah diambil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyikapi dan menyemangati bagi ibu-ibu yang keguguran atau terjadi partus, yang apa istilahnya itu? Kalau dalam bahasa orang-orang Jawa, luar biasa keguguran itu. Kenapa? Karena yang diharapkan sebagai seorang anak meneruskan keturunannya ternyata diambil Allah Subhanahu wa taala sebelum dia tahu bahwa itu akan menjadikan satu kegembiraan bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan di dalam al-hadis bahwa seorang ibu apabila mengalami keguguran, maka besok putranya atau anaknya yang meninggal dunia, yang keguguran itu besok akan sama-sama dengan adanya keguguran itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Anaknya akan menyeretnya, anaknya akan membopongnya, anaknya akan memberikan satu mentitah ibunya, sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ibu-ibu atau bagi seorang ayah pun mungkin yang sangat terpukul adalah ibu, tapi bapak juga demikian sangat terpukul. Kenapa? Karena dia ditinggal dan belum bisa sempat menyaksikan buah hatinya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan semuanya besok akan sama-sama dengan anaknya di surga. Bahkan diterangkan juga akan menjadi penghalang antara dia seorang ibu, seorang ayah, orang tuanya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu tetap bersabar intinya. Kita harus bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya namanya harapan. Seorang ibu, seorang ayah atau orang tua pasti menginginkan sebuah keturunan. Dan keturunan ini diharapkan bisa meneruskan perjuangannya. Tetapi sebelum itu semua ternyata Allah telah mengambilnya. Maka yang harus dilakukan adalah sabar. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil, Allah mewafatkan, ada kalanya diumpamakan seperti halnya kelapa. Mungkin masih manggar, masih di situ berubah manggar, kemudian sudah apa istilahnya? Turun ya. Kalau kelapa itu ada manggarnya. Manggar itu apa tuh manggar tuh? Banyak pertanyaan nih, manggar ini apa ini? Itu kalau bahasa calon Manggar ya, lagi. calon buah kelapa. Oh calon, Iya, masih kecil, ya. Masih. Kemudian sudah beluluk, ada beluluk lagi. Ada beluluk lagi iya. nih. Kemudian jatuh ya. Oh, Nah, oke. Kemudian sudah cengkir ya, cengkir itu apa ya? Banyak lagi Artinya kelapa yang masih muda jatuh lagi. Artinya bahkan ada yang sudah tua, kelapanya udah tua belum jatuh-jatuh juga ada. Iya. Jadi Masih sudah tua kuat tapi ya. tidak jatuh-jatuh. Tidak Nah, jatuh-jatuh. tapi yang paling utama untuk menguatkan bagi ibu-ibu dan bagi bapak-bapak yang ada istilahnya putranya atau calon putra-putrinya keguguran adalah sabar. Sabar. Ini Masya Allah balik lagi nih semuanya adalah bicara mas tentang sabar ini memang Betul. kelihatannya atau kedengarannya gampang sabar ya gitu. Tapi pelaksanaannya ini luar biasa Iya, sulitnya. betul. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang luar biasa untuk orang-orang sabar ini. Nah sekarang kita lanjutkan lagi, masih ada satu tayangan lagi buat jemaah yang ada di rumah ya. Tentang satu keluarga meninggal dunia dikarenakan positif COVID-19. Ini tayangannya. Dari antara ENI 54 tahun, sang anak merupakan yang meninggal pertama kali. Setelah ENI, sang ayah NT 77 tahun juga meninggal dunia di rumah sakit. Petugas mengatakan ibunya yang meninggal paling terakhir dirawat terlebih dahulu pada 20 Agustus 2020. Petugas mengatakan sang ibu yang meninggal paling terakhir dirawat terlebih dahulu pada 28 Agustus 2020. Dari hasil rapid test diketahui bahwa ketiganya reaktif COVID-19. Hingga kini, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara sebanyak 1.623 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini ya bicara masalah tentang masalah penyakit ini nih, makanya tidak boleh dianggap terlalu sepele juga ya, dan juga tidak boleh terlalu takut yang berlebihan. Jadi kita harus cari ilmunya, belajar bagaimana cara kita bisa mencegah. Salah satunya tadi dengan 3M tadi ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga ada lagi satu lagi tidak. Apa lagi satu lagi? Memakai masker, iya. Sampai ketinggalan itu tuh bahaya itu katanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustadz Azhari guru kita ini bicara mitos atau fakta dia ya. Jika orang yang kita sayang ini meninggal dunia ya katanya ini bisa terjadi dia ngajak keluarganya atau anaknya atau mungkin suaminya atau siapa pasangannya ya kan. Dikarenakan cinta yang luar biasa. Dan pertanyaan yang kedua, apakah nanti di alam barzakh nih akan bisakah kita berkunjung nih katanya. Atau mereka bisa berkunjung gak nih kira-kira, bagaimana penjelasannya? Mohon izin silakan. Ustadz Azhari, boleh waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pengen kita doa ini mudah-mudahan yang meninggal dunia karena Covid husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan Amin ya Rabbal Alamin. korbannya Amin. makin sedikit dan mudah-mudahan kalau bisa yang gak ada lagi lah. Ya. Amin, amin ya Allah. Apakah ruhnya orang beriman itu bisa saling berkunjung? Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya pakar dalam bidang ruh ini dia bilang ada ruh yang muna'amah, ada yang mu'adzabah. Ada ruh yang dapat nikmat orang-orang beriman, ada ruh yang disiksa di alam barzakh. Ruhnya orang-orang beriman yang mendapat nikmat, salah satu kenikmatan yang mereka rasakan mereka bisa saling berkunjung. Kalau kita yang masih hidup ini Mas Fadli bisa saling berkunjung namanya ziarah ukhuwah. Nah, kalau kita yang masih hidup berkirim doa kepada yang sudah meninggal, Mas Fadli ke ibunya misalnya, silatul arwah. Tapi bagi yang sudah sama-sama meninggal, namanya ziarah barzakhiyah. Mereka saling berkunjung. Dan itulah salah satu kenikmatan. Karena itu ada doa yang senantiasa dilantunkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma tawaffani ma'al abrar. Wafatkan aku bersama orang-orang yang baik. Lalu kemudian wala takhlufni ma'al ashrar. Jangan tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk. Dan kata Umar bin Khattab berdoa kemudian kumpulkan aku ya wa alhiqni ma'al akhyar. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang engkau pilih ya Allah. Ini doa bagus sekali dibaca agar kita bisa saling berkunjung nanti. Bisa saling berkumpul kalau kita sudah sama-sama di alam ruh, di alam barzakh, kita bisa bertemu dengan ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita dan lain-lain sebagainya orang yang kita sayangi insyaallah termasuk guru-guru kita.
Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Apakah benar orang yang sudah meninggal dunia lalu Suka ngajak orang yang dicintai gitu. iya, Katanya ini- biasanya ada orang yang meninggal itu Iya. hari apa, kadang-kadang suka gitu ngajak juga tuh katanya gitu. Iya. Itu gimana tuh, mitosnya atau fakta tuh? ya mati itu banyak ya. Ada mati secara klinis, ada mati secara medis, ada mati secara yuridis, ada mati secara teologis, ada mati secara mistis. Ini pertanyaannya mistis ini. Ini kalau ada burung di genteng ini tanda-tandanya meninggal nih yang punya rumah, ini mati secara mistis. Anaknya Nabi SAW meninggal dunia, kata orang, oh ini gara-gara gerhana ini. Ini mati yang secara mistis, bukan matinya benar-benar karena itu, tapi asumsi orang. Jadi ini mitos ya. Bukan karena rasa cinta yang membuat dia memanggil orang yang dia cinta itu sama-sama wafat. Kalau karena cinta orang mati, orang takut jatuh cinta. Oh jangan cinta-cinta banget lah. Kenapa? Nanti kalau dia mati nggak lama saya yang mati. Wah, Diajak. repot. Diajak, bukan karena itu. Tapi ya karena memang sudah takdirnya. Tapi ada nggak orang yang saling jatuh cinta, lalu kemudian nggak lama yang dia cintai meninggal, dia meninggal? Ada, tapi bukan karena itu penyebabnya. Tapi ya karena memang Allah sudah menetapkan waktunya tidak lama meninggal dengan orang yang dia cintai. Jadi saya kira itu nggak benar, itu mitos ya. Jadi itu nggak benar. Saya kira itu Mas Fadli. Ya jadi jawabannya ini kalau tadi jawaban yang pertama itu sebenarnya kita bicara masalah tentang orang yang meninggal itu ngajak orang yang dicintai itu mitos ya. Tapi kalau misalnya orang yang meninggal di alam barzah bisa bertemu itu fakta itu berarti. Fakta. Nah ini Masya Allah, jadi kita harus jawab dulu nih yang pertanyaan tadi. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah yang mau curhat online nih ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya atau curhatannya ke sosial media Islami Twinda. Nah sekarang kita mau coba menghubungi ada mbaknya dari Cilacap nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Mbak curhatnya. Mau curhat Ustadz? Iya, silakan. Saya sudah berumah tangga selama 8 tahun. Dan kemarin awal puasa suami saya bilang minta cerai ke saya, tapi sayanya nggak mau. Ternyata suami saya menyukai wanita lain. Oke, terus? Dan ibaratkan saya juga nggak mau diceraiin. Terus sudah menasehati suami saya untuk meninggalkan wanita itu, tapi ternyata suami saya bohong. Ternyata dia masih komunikasi sampai sekarang. Oke, terus? Ibaratkan saya sangat kecewa dengan sikapnya. Akhirnya saya nggak komunikasi ke suami saya. Ibaratkan nggak pernah nanya kabar ke suami saya. Soalnya suami saya juga lagi kerja di luar kota. Apakah salah saya ibaratkan nggak ngasih kabar ke suami saya? Dosakah saya? Terus ibaratkan orang tua sudah menasehatinya juga suami saya tidak mau mendengarkannya. Apa yang bisa panjatkan buat suami saya biar dia sadar? Oke Mbak, ini gini ya, tadi kan kalau kita baca dari curhatannya Mbak yang masuk ke sosial media kita ini ya, Mbak sudah menikah 8 tahun ya, dan kondisi sekarang Mbak ini benar hamil lagi 4 bulan, benar Mbak? Ya, Benar lagi ya? hamil juga. Jadi suami nggak pernah yang namanya perhatian juga. Berarti sama saya. komunikasi sama suami terakhir kapan Mbak? Terakhir ya sekitar 2 bulanan lah. Sekitar 2 bulanan. Dan katanya Mbak di sini nih yang masuk ke saya ini katanya Mbak ngerasa suaminya ini terkena sihir atau guna-guna dari perempuan yang sekarang lagi disukai, betul Mbak? Ya betul, soalnya dia selalunya menghina, terus juga dianya bilang kalau katanya sama saya tuh nggak suka, terus melihat wajah saya juga seperti kayak nenek-nenek kayak gitu. Waduh, kok gitu bilang gitu. Kayak nenek-nenek tapi hamil gitu ya, istrinya gimana bilang gitu. Ini apa namanya Mbak, mungkin coba dengarkan dulu jawaban dari guru kita ya Mbak ya. Dari Ustadz Faris dulu, mohon izin bagaimana nih tanggapannya tentang pertanyaan dari Mbak yang curhat online ini. Baik. Masya Allah, bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seluruh keluarga kita semua ya. Karena keluarga sekarang ini sangat rapuh. Dan itu bukan sepenuhnya dosa dari sihir, bukan. Bisa juga karena sihir media sosial. Ada banyak sekali kerapuhan karena itu, kita nggak tahu. Ya, jadi cinta dan syahwat itu menutup iman dan akal. Ada banyak orang yang kemudian melupakan nilai-nilai agama yang selama ini dia pelajari. Ada banyak orang yang menutup logikanya ketika bertemu dengan pasangan yang bukan di luar pasangan dia. Apalagi kalau sudah sama-sama menikah, ini kan buruk sekali. Nah, tetapi bisa jadi pula ada sihir di situ. Karena memang ada sihir yang tugasnya memisahkan suami dan istri.
Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, kisah di zaman Nabi Sulaiman. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Allah ceritakan tentang Harut dan Marut, bahwa orang-orang belajar dari keduanya sihir yang dapat memisahkan suami dan istri. Artinya memang ada spesialisasi sihir untuk memisahkan suami dan istri. Tetapi Allah sampaikan, kalau akidah kita kuat, kalau keimanan kita kuat, maka tidak akan bisa sihir itu mendatangkan bahaya. Karena memang segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Namun kalau memang terjadi perubahan drastis di luar nalar, bisa jadi sihir. Karena di antara ciri terkena sihir itu, dulunya sangat sayang, sangat menghormati, tiba-tiba istrinya menjadi sangat buruk di depan matanya secara fisik, perilaku dan segala sesuatu. Atau mungkin juga suaminya ngidam. Atau gimana, kan ada suami kalau ngidamnya di istri kan ada yang nggak mau dekat-dekat suami, suaminya bau lah, suaminya apa kan gitu. Iya, iya. Atau mungkin ini terbalik, suaminya yang ngidam atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Iya. Jadi pokoknya pertama jangan cepat menyalahkan sihir. Betul. Tapi kalau ada sesuatu yang memang di luar gejala-gejala normal, maka bisa jadi itu sihir. Ini buat mbaknya ya, ini Masya Allah ya mbak ya, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita ya. Mungkin nanti juga perlu kita membahas tentang solusinya nih mbak ya. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama juga nih ya, berdoa bersama juga sama mbak dan juga jamaah yang ada di rumah ya. Yang mungkin ya namanya manusia hidup pasti punya permasalahan. Kalau orang gak punya permasalahan berarti udah gak hidup lagi dia kan gitu. Tapi kan kita pengen keluar dari permasalahan itu dengan cara apa? Salah satunya senjatanya mukmin itu adalah doa. Nah makanya jangan sampai dilewatkan, berdoa bersama karena seluruh Indonesia berdoa bersama. Mudah-mudahan karena banyak yang berdoa, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat Mbak jangan kemana-mana, jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.